terkait Nadiem Makarim yang dituntut hampir 20 Saya tahun. mengapresiasi jaksa penuntut umum, wah, jaksa Roy, wah top. Semoga ke depan sukses ya untuk mengharumkan nama baik Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai jaksa yang idealis, pintar, cerdas, lugas, tegas, saya mengapresiasi. Apalagi tuntutannya sampai 18 tahun plus pengganti, kalau nggak diganti 9 tahun jadi Nadiem 20 berapa itu? 27 tahun. Bahkan menurut saya hukuman buat para koruptor tuh kalau hanya masih 20 tahun susah. Artinya masih ringan gitu. Karena kalaupun dihukum dia nanti 20 tahun ya, dia paling menjalani paling 9 tahun. Mereka punya uang, mereka bisa membuat kegiatan sehingga menjadi kepala kelompok tahanan sehingga dapat remisi berkali-kali, dapat gerasi ataupun dapat apalah kira-kira seperti itu. Bukan, kalau itu remisi aja, kalau gerasi dari mahkamah. Jadi gini, saya heran banyak sekali para ahli-ahli, guru-guru besar, bukannya menghujat atau mengajak orang menghukum koruptor, ini malah menyatakan ini adalah administrasi, tidak ada kerugian negara. Aneh loh. Tahu nggak kalian, kalau namanya kerugian negara itu memang nggak ada uang masuk ke kantongnya dia, tapi kan logika analogi daripada jaksa dalam pembuktian, mengejar pembuktiannya, ya artinya grup WhatsApp yang dibuat oleh Nadiem sebelum dia jadi menteri, jaksa tanya, kok lu tahu lu jadi menteri? Dia nggak bisa jawab, dari mana taunya kan? Dia nggak bisa jawab. Ya tentu bekerja sama dengan provider atau Google, sehingga ya dengan hitungan-hitungan ahli menurut jaksa, mungkin beberapa kekayaan yang dikatakan pernah naik saham satu hari tiba-tiba turun, menurut saya nggak usah pikirin itu, ya, karena kalau kita berbicara diuntungkan, dia sangat diuntungkan. Kejahatan kerah putih ya, yang kejahatan luar biasa dalam korupsi seperti ini, ya itu memang kita harus apresiasi, memang seperti itu. Pintar banget mereka gitu. Sayang banget kalau orang muda punya ilmu sekolah negeri hanya mencari-cari seperti itu. Untuk kita dapat jaksa yang idealis. Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang membela untuk memastikan akan bebas, enggak. Kalaupun bebas, saya yakin karena itu dipaksakan atau karena masih ada jalan lain di tingkat mahkamah. Tapi saya yakin ini nggak bebas. Kenapa? Karena dari awal aja sakit dibuat lama gitu. Makanya kalaupun diberi tahanan kota pun mungkin ada pertimbangan untuk menghemat sisa masa penahanan. Bukan karena akan bebas, tapi nanti akan masuk lagi. Tapi, ya. Karena buktinya tersangka lainnya dihukum juga gitu. Apalagi Nadiem kan kira-kira seperti itu. Hanya sangat miris, saya sedih melihat orang-orang menganggap jaksa mencari rekayasa segala macam menyangkut kerugian negara, walaupun ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi PPK. Tidak. Saya salut sama Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung yang membuat suatu keputusan Jaksa Agung bahwa ada lembaga-lembaga lain selain BPK yang bisa menghitung kerugian negara. Jadi yang menentukan kerugian negara itu bukan BPK atau BPKP, tapi Majelis Hakim. Dia sadar nggak ini ada kerugian negara? Kalau negara tidak rugi, ya bisa aja dimodalin oleh Google ya, tapi ini kan sama dengan monopoli. Tidak dilibatkannya peserta lain untuk ikut lelang atau tender. Ini kan sama dengan kayak dibocorkanlah rahasia proyek dan segalanya, kemudian diwajibkan. Memang bermanfaat buat masyarakat. Tapi ada keuntungan yang memang hanya jiwa-jiwa perampok, jiwa-jiwa mafia yang bisa bermain seperti ini. Kalau hanya otak-otak kayak kita gini nggak akan mampu melakukan ini. Nah, maka disinilah kita uji integritas jaksa. Mudah-mudahan didukung oleh hakim. Bagaimana membongkar, kemudian tidak salah menghukum orang-orang yang betul-betul tidak dibutuhkan negara. Kalau alatnya sah-sah aja, nggak ada masalah. Nah, tapi menurut saya, siapa yang menanam pasti akan dihukum. Nah, ini kita tunggu. Saya yakin hakim akan mengambil keputusan yang tidak sedemikian opini. Ini kan opini banyak dibentuk.
Mana mungkin kayak Profesor Ramli, Profesor Gede Astawa berani ngomong kalau nggak ada yang bayar untuk jasa atau apa. Ini bukan menyangkut idealis. Ini menyangkut kerugian bangsa. Kalau negara kita nggak diginiin, mau IT, ya kalau mau untung kesing. Buktinya Gojek keuntungan yang diberikannya udah turun. Pemotongan di 8%. Bisa kan? Iya, jadi 8%. Bisa 8% kok. Bisa negara mau ikut campur situ. Nah, oleh karena itu menurut saya salut sama Jaksa Agung, saya sama jaksa, kita butuh jaksa-jaksa seperti ini. Sehingga orang berpikir nanti tidak boleh lagi mengakalin atau mengada-adakan membodoh-bodohi negara ini. Dan seolah mengaku seorang pejuang. Penguang. Ini uang ini bisa besar, nggak gampang jaksa menuntut 5 triliun uang pengganti. Ya kan? Makanya yang baru nonton sebentar jangan ikuti terus. Pokoknya saya terdepan membela Kejaksaan Agung dan saya yakin ini perkara akan dihukum, divonis berat. Tapi ini salah satu pembeda dari Om Farhad Abbas juga ketika melawan arus dukungan publik. Enggak. Aku yakin lah, jaksa enggak sembarangan. Tapi publik dukung Nadiem. Ya karena dianggap seolah-olah Membuat dia datang dari luar negeri membangun Indonesia. Tapi kan membangunkan macan tidur, membangunkan jaksa. Untuk melek, nih ada kerugian dari sudut pandang yang tidak diketahui orang, yang mengelabui hukum dan keadilan, yang merugikan masyarakat, mungkin tidak untung buat dia, tapi diuntungkan dengan cara-cara ya menyembunyikan dan mengatur bagaimana saham atau apapun atau keuangan itu menguntungkan dia dan badan hukum lainnya. Masyarakat banyak yang merasa tertolong karena menciptakan jutaan pekerjaan. Di Indonesia ini nggak ada Robin Hood yang lolos. Bisa saya maling, kemudian saya bilang menolong orang, kemudian orang memuji saya gara-gara saya membagi ke masyarakat. Ada jalannya, ada haknya, ya kan? Ada caranya yang selama tidak melanggar undang-undang dan bukan perbuatan korupsi. Oke, semangat terus Pak Jaksa, semangat Jaksa Agung Republik Indonesia, Farhad Abbas. Salam buat Jaksa Roy dan hormat buat hakim. Jangan kecewakan rakyat ingin melihat koruptor-koruptor itu tumbang. Salam pembela kaum lemah, Farhad Abbas. Tambahan mungkin tapi kan Hotman masih tetap terus membela. Enggak lah, pokoknya yang sudah kalah membela, yang sudah salah membela. Jangan lagi banyak bicara karena menjelekkan jaksa itu sama dengan menjelekkan negara. Hakim akan mengambil keputusan yang adil dan sudah kelihatan dari awal apa yang terasa aroma korupsinya. Jaksa telah pintar, sangat cerdas membuktikannya. Ini sudah kejahatan yang betul-betul disajikan oleh jaksa, gampang sekali, tidak sesulit membuat yakin hakim selama perkara-perkara yang lain. Ini gampang, sangat mudah. Vonis Pak Hakim, makasih.